Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantuin tolong pimpin doa ya. Siap, berdiri. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan duduk. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan dulu nih, hari ini semua hadir nggak? Ada satu orang yang sakit, Dava. Kalau gitu, Ibu mulai pembelajarannya. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu materi yang akan kita bahas di minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita di minggu lalu itu belajar mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, Zofan, silakan. Tentang cerpen. Oke. Materi cerpen kita di minggu lalu itu apa saja yang dipelajari? Ada 3, Bu. Ada 3, apa aja? Yang pertama, unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen. Yang kedua, struktur cerpen. Tepuk tangan untuk Zofan. Oke, tadi Zofan sudah menjawab bahwa di minggu lalu kita belajar mengenai struktur cerpen, kaidah kebahasaan ya, dan unsur pembangun cerpen. Siapa yang masih ingat unsur pembangun cerpen yang kita pelajari di minggu lalu itu ada apa saja? Nah, oke, silakan. Unsur pembangun cerpen ada 7, yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat warna, yang kelima gaya bahasa, yang keenam amanat, yang ketujuh sudut pandang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mia. Nah, Mia sudah menyebutkan unsur pembangunnya. Masih ingat materi minggu lalunya. Lalu ada lagi struktur dari kaidah kebahasaan, struktur dari teks cerpennya sendiri. Siapa yang masih ingat struktur cerpen itu kemarin ada apa aja? Oke, Sela, coba apa aja? Struktur cerpen ada 5, yaitu yang pertama penilaian cerita, yang kedua ada pengungkapan cerita, yang ketiga motif cerita, yang keempat cerita konflik, Iya. dan yang kelima ada penyelesaian. Oke, tepuk tangan untuk Sela. Oke, masih ingat materi minggu lalu. Satu lagi, ya, kaidah kebahasaan cerpen yang kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Larissa, silahkan. Yang pertama menggunakan penggambaran waktu lampau, yang kedua menggunakan kata-kata yang menggambarkan peristiwa, yang ketiga membuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik dan kepribadian, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung, lalu menggunakan dialog dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung, dan keenam menggunakan kata sifat untuk menunjukkan tempat dan menggambarkan peristiwa. Ih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Larissa. Alhamdulillah, semua murid ibu berarti masih bisa mengingat dan hafal materi yang dipelajari minggu lalu. Oke, kalau gitu ibu akan masuk ke materi kita hari ini. Tapi sebelumnya ibu ingin membacakan dulu nih, ya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelah mana ya? Kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuannya di sini yaitu menganalisis isi, struktur yang berupa orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan dan penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Lalu untuk keterampilannya di sini mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan dan penutup, dan kebahasaannya, ya. Jadi ada 2 kompetensi dasar pada materi kita kali ini. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat menelaah struktur teks negosiasi.
Lalu yang kedua, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan teks negosiasi yang telah disusun atau dibuat. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini ya. Dan sebelumnya Ibu ingin menampilkan sebuah cuplikan video ya, di mana video ini menceritakan sebuah kisah. Jadi tolong disimak baik-baik videonya, nanti akan Ibu tanya apa isi dari video yang ditampilkan. Silakan disimak videonya. Jadi apa ini? Jadi gini, kan satu. Jadi kita tunggu ya. Ada apa di sini loh? Nah, betul itu. Ya, alhamdulillah naik. Ya, baik. Oh iya, ngomong. Apa yang Ini ada
mobil, penting kapal motor aja, di mobil. Lagian kamu kan udah kerja, punya mobil, rumah, udah motor aja nggak apa-apa kali bang. Nah, semua sudah mendapatkan bagian masing-masing. Bagaimana kalau kita cari berapa? Gimana? Coba setuju? Nah, kan masalah sudah selesai. Rombongan saya udah masak, sekarang kita makan aja yuk. Ayo. Yuk. Alhamdulillah. Bang, makan yuk. Ayo. Oke, sudah disimak videonya ya? Menarik nggak? Menarik ya. Ibu mau tanya nih, tadi kan Ibu bilang setelah simak videonya, Ibu mau tanya kisah dari video ini sebenarnya menceritakan apa sih? Siapa yang bisa menceritakan? Oke, Ari, silahkan Ari coba. Video yang tadi itu menceritakan tentang perebutan warisan. Berarti dia lagi ngapain tadi ceritanya tuh? Ada yang dikasih mobil, ada yang dikasih tanah, itu lagi ngapain dia? Perebutan harta warisan. Bagi-bagi kan? Ya artinya orang tua yang membagikan harta warisan untuk anak-anaknya gitu ya. Cuman tadi ada yang nego, ada yang mau dapat tanah, ada yang mau dapat mobil gitu ya. Nah, oke. Kira-kira berarti kalau kita kaitkan video yang Ibu tayangkan barusan dengan materi yang mau kita pelajari hari ini, kira-kira mengenai apa ya? Apa ya? Hari ini kita akan belajar negosiasi ya. Ya, betul. Jadi hari ini materi yang akan kita pelajari itu teks negosiasi. Teks negosiasi itu sebenarnya bukan hanya mungkin di kalangan kalian taunya negosiasi adalah antara jual beli aja. Ya, tawar menawar antara misalnya penjual dan pembeli gitu. Nah, ternyata negosiasi itu bukan hanya antara penjual dengan pembeli, tapi bisa juga seperti video yang tadi Ibu tayangkan ya, tentang pembagian harta warisan dari orang tua ke anaknya. Anaknya berdiskusi dengan keluarga yang lain, kamu yang mobil ya, kamu yang tanah ya. Nah itu secara tidak langsung sebenarnya mereka sedang mengadakan negosiasi gitu. Artinya mencari kesepakatan bersama gitu. Jadi intinya ketika negosiasi itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada penjual atau pembeli, bisa saja terjadi pada saat diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Misalnya ada juga untuk mencari kerjasama antara perusahaan lain dengan perusahaan satunya. Nah itu kan kalau mengadakan kerjasama berarti ada negosiasinya. Nah sekarang Ibu mau tanya, negosiasi itu atau teks negosiasi itu sebenarnya kan sama juga dengan teks yang lainnya. Sama-sama punya struktur, sama-sama juga pasti punya kaidah kebahasaannya, ya kan? Kaidah kebahasaan dari teks negosiasi siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oke, Jason, apa? Yang pertama itu kita sebenarnya menggunakan ungkapan persuasi pakai masih bebas mengajak. Terus yang ketiga kita harus menggunakan kata imperatif. Betul. Terus harus ada pasangan kebetulan. Betul. Terus? Kemudian yang kelima harus menggunakan kata titik dua dan kata titik. Iya, betul. Apa yang disampaikan Jason tadi sudah lengkap. Tepuk tangan dulu untuk Jason deh. Hanya saja bedanya gini, kalau misalnya ada konjungsi dan lain sebagainya itu pasti ada ya, karena itu salah satu ciri dari sebuah teks itu. Cuman yang membedakan adalah ketika teks negosiasi negosiasi itu dibuat dalam bentuk teks, artinya kan ada dialog dari pasangan tuturannya. Berarti sudah pasti yang paling membedakan adalah ketika penggunaan dialog pada teks itu adalah nama orangnya siapa, lalu apa dialognya, biasanya menggunakan tanda titik dua dulu, baru diikuti dialognya apa pakai tanda titik. Oke, betul biasanya ya. Oke, selain itu ada struktur
bangul sudah, kaidah kebahasan sudah. Nah sekarang ibu mau kalian duduk sesuai kelompoknya, ya. Bentuk kelompok dulu, ya. Bentuk kelompok. Oh ya, strukturnya belum ya, lupa ibu. Untuk strukturnya, siapa yang masih, atau siapa yang bisa menyebutkan struktur dari teks negosiasinya? Oke, Tantowi. Untuk teks negosiasi itu ada 6. Pertama itu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Oke, ada 6 ya. Oke, tepuk tangan untuk Tantowi. Jadi struktur teks negosiasi ada 6 ya. Ada orientasi, ada permintaan, ada pemenuhan, lalu ada lagi penawaran, ada persetujuan, lalu terakhir ada penutup. Betul apa tadi yang sudah dijawab oleh Tantowi. Oke, kalau gitu sebelum ibu membagikan LKPD untuk kalian kerjakan, tolong kalian duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya. Oke, silahkan duduknya sesuai kelompoknya. Sudah duduknya sesuai kelompok ya. Oke, kalau begitu ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Oke, semua sudah dapat LKPD ya? Sudah, oke. Sekarang dilihat LKPD kalian masing-masing. Di situ ada struktur teks negosiasi. Atau boleh juga bisa tampilan di PowerPoint ibu sama ya. Di situ sudah ada teks negosiasinya ya. Jadi kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Kalian cari tahu mengenai struktur dari teks negosiasi yang ada pada LKPD kalian masing-masing ya. Kalian cari situ strukturnya. Lalu setelah itu kalian tentukan juga kaidah kebahasan apa saja yang ada dari teks negosiasi di LKPD kalian. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau gitu silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan ya.
Ada yang merasa kesulitan menganalisisnya? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau gitu kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Siapa kelompoknya yang mau inisiatif untuk maju pertama? Oke, kelompoknya Rahma, Luna, sama Wina, sama Nanda. Silahkan tepuk tangan dulu dong. Jangan lupa perkenalkan dulu nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tes negosiasi. Perkenalkan, saya Luna Rahma Setiawan. Saya ada Mbak Israel, saya ada Mbak Yanti. Akan dibacakan oleh Kak. Orientasi percakapan. Asdan. Selamat pagi Pak. Selamat memasuki ruang kepala sekolah. Kepala sekolah. Selamat pagi. Selamat masuk. Asdan. Terima kasih Pak. Sambil memasuki ruang kepala sekolah. Silakan duduk. Ada perlu apa ya Nak? Asdan. Saya Asdan ketua OSIS. Saya mewakili teman-teman yang membicarakan suatu hal Pak. Kepala sekolah. Apa yang dibicarakan? Permintaan Asdan ini Pak, kami para pengurus OSIS sekolah kami ini ingin mendirikan koperasi sekolah yang nantinya akan dibawa secara mandiri Pak. Kepala sekolah Joko, iya Asdan, iya Pak. Saya sebagai perwakilan mengurus OSIS yang ditunjuk untuk berdampak untuk meningkatkan kemudian koperasi sekolah terbangun. Kepala sekolah saya ingin tahu mengapa saya ingin mendirikan koperasi sekolah. Bagian pembukaan percakapan Asdan. Menurut kami, dengan mendirikan koperasi sekolah, para siswa dapat melatih keterampilan dalam bidang ekonomi. Selain itu, koperasi sekolah juga memudahkan siswa dalam membeli perlengkapan sekolah tanpa harus keluar sekolah, Pak. Oh iya, bagus itu. Tetapi masalahnya, semua ruangan sekolah ini sudah digunakan. Lalu di mana nantinya tempat koperasi itu? Asdan. Kami berencana akan mendirikan koperasi sekolah di sebelah
menambah ruang olahraga yang sudah tidak terpakai itu, Pak, kepala sekolah. Itu ide yang bagus. Lalu dari mana kalian memperoleh modal awal untuk mendirikan koperasi sekolah? Asdan, untuk modal awal kami memperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Sehubungan dengan itu, kami ingin meminta bantuan dan bimbingan Bapak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alvina. Penawaran kepala sekolahnya dia Bapak bersedia membantu. Bapak pikir untuk pengelolaan melalui Indonesia bagaimana konsumennya dulu sekitar 1,5 juta rupiah. Akan lebih bagus jika kalian berusaha mencari sesuatu. Setujuan Asdan. Baiklah Pak, nanti kami akan berdiskusi kembali untuk memenuhi dana kekurangannya. Kepala sekolah, ya kalau begitu segeralah membuat proposalnya dan bawa kepada saya jika sudah siap. Asdan, siap Pak. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas pengertian Bapak. Kepala sekolah, ya sama-sama. Saya juga merasa senang kalian memiliki ide tersebut. Penutup. Asdan, terima kasih Pak. Selamat pagi. Sambil bersalaman. Kepala sekolah, selamat pagi. Bagaimana pembahasan menggunakan bahasa yang satu. Asdan, melatih Pak sambil memasuki pintu ruang kepala sekolah. Asdan, terima kasih Pak sambil memasuki ruangan. Asdan, siap Pak. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas pengertian Bapak. Asdan, terima kasih Pak. Selamat pagi. Sambil bersalaman. Kepala sekolah, selamat pagi. B. Menggunakan organisasi mengajak. Asdan, begini Pak, kami para pengurus OSIS telah beringin mendirikan koperasi sekolah yang nantinya akan dikelola secara mandiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Siapa yang ingin memberikan komentar untuk kelompok ini? Siapa? Surya, silahkan. Menurut saya kelompok pertama kurang menggunakan kalimat imperatif, pasangan teguran, dan menggunakan kata membaca kedua dan tanda kutip. Oke, hanya itu Surya. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada, hanya itu aja. Oke, berarti masukan untuk kelompok ini apa yang tadi dibilang oleh Surya tolong ditambahkan di LKPD-nya ya. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Oke, tangan sekali lagi. Untuk kelompok kedua, siapa yang mau inisiatif maju tanpa ibu tunjuk kelompok kedua? Kelompok Desi atau Jesse, silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompoknya Desi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kaidah pembahasan yang ada pada teks. A. Menggunakan bahasa yang santun. Pertama, Asdan, selamat pagi Pak, sambil memasuki pintu ruang kepala sekolah. Kedua, Asdan, terima kasih Pak, sambil memasuki ruangan. Ketiga, Asdan, siap Pak, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas Bapak. Empat, Asdan, terima kasih Pak, selamat pagi, sambil bersalaman. Empat, yang lima, kepala sekolah, selamat pagi. Untuk organisasi, silakan ke kasih. B. Menggunakan ungkapan persuasif mengajak bertujuh. Asdan, begini Pak, kami para pengurus OSIS telah berunding ingin mendirikan koperasi sekolah yang nantinya akan dikelola secara mandiri Pak. Asdan, menurut kami dengan mendirikan koperasi sekolah, para siswa dapat
siswa dalam membeli perlengkapan sekolah tanpa harus pulang sekolah, Pak. Selanjutnya dilanjutkan dengan Desi. C. Menggunakan penerapan imperatif kepada sekolah. Ya, kalau begitu segeralah membuat proposalnya dan bawa kepada saya jika sudah siap. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang menanyakan. Oke, silakan nih selesai dari presentasi ini siapa yang ingin memberikan saran atau tanggapan dan masukannya untuk kelompok 2. Oke, Arif, silakan Arif. Pak Desi kurang menambahkan kalimat tuturan, terus penggunaan kata bagian kedua dan kata kutip. Oke, belum ada ya di kelompok ini ya. Jadi tolong ditambahkan sesuai masukan dari teman kalian ya. Habis ini tolong diperbaiki ya. Sudah kalau gitu silakan kembali cepat tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok selanjutnya yang maju, siapa yang ingin maju? Ayo. Oke, kelompoknya Jenny, silakan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Jenny. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Begitu, perkenalkan, nama saya Sefi Almahera. Nama saya Megan Nasib. Saya Jenny Indriani. Yang pertama itu ada ukur orientasi. Dan selamat pagi Pak, sambil mengukur ruangan kepala sekolah. Selamat pagi, silakan masuk. Terima kasih Pak, sambil memasuki ruangan kepala sekolah. Silakan duduk. Ada perlu apa ya Nak? Asdan, saya Asdan, ketua OSIS. Saya mewakili teman-teman ingin membicarakan suatu hal Pak, kepala sekolah. Hal apa yang ingin dibicarakan dan permintaan Asdan? Begini Pak, kami para pengurus OSIS telah berunding ingin mendirikan koperasi sekolah yang nantinya akan dikelola secara mandiri Pak. Kepala sekolah, oh begitu ya Asdan. Ya Pak, saya sebagai perwakilan pengurus OSIS yang ditunjuk untuk menemui Bapak untuk meminta persetujuan pendirian koperasi sekolah tersebut. Kepala sekolah, saya ingin tahu mengapa kalian ingin mendirikan koperasi sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Menuhan, Asda. Menurut kami, dengan mendirikan koperasi sekolah, para siswa dapat melatih keterampilan dalam bidang ekonomi. Selain itu, koperasi sekolah juga memudahkan siswa dalam membeli perlengkapan sekolah tanpa harus keluar sekolah Pak. Kepala sekolah, oh iya bagus itu, tapi masalahnya semua ruangan sekolah ini sudah digunakan. Lalu gimana kami tempat koperasi itu? Asda. Kami berencana akan mendirikan koperasi sekolah di sebelah ruang olahraga yang sudah tidak terpakai itu Pak. Kepala sekolah, itu ide yang bagus. Lalu dari mana kalian memperoleh modal awal untuk mendirikan koperasi sekolah? Asda. Untuk modal awal kami memperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Dengan menabung kami meminta bantuan dan bimbingan Bapak. Selanjutnya Penawaran kepala sekolah. Ya, Bapak bersedia membantu. Bapak pikir untuk permulaan modal itu terlalu besar. Bagaimana kalau setengah jadi dulu sekitar 1,5 juta rupiah? Akan lebih bagus jika kalian berusaha mencari sisanya. Persetujuan Asdan, baiklah Pak. Nanti kami akan berdiskusi kembali untuk menunggu dana kekurangannya. Kepala sekolah, ya kalau begitu segeralah membuat proposalnya dan bawa kepada saya jika sudah siap. Asdan, siap Pak. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas pengertian Bapak. Kepala sekolah, ya sama-sama. Saya juga merasa senang kalian memiliki ide tersebut. Penutup, Asdan, terima kasih Pak. Selamat pagi. Sebelum salaman, kepala sekolah, selamat pagi. Kaidah kebahasan yang ada pada teks. Menggunakan bahasa yang santun. Asdan, selamat pagi Pak. Sambil mengetuk pintu ruangan kepala sekolah. Asdan, terima kasih Pak. Sambil memasuki ruangan. Asdan, siap Pak. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas pengertian Bapak. Asdan, terima kasih Pak. Selamat pagi. Sambil bersalaman. Kepala sekolah, selamat pagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erna. menggunakan ungkapan imperatif kepala sekolah yang begitu segeralah membuat proposalnya
Berarti nanti tugasnya diperbaiki, ditambahkan sesuai saran dari teman kalian ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Oke, kalau gitu sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, semua kan sudah maju ya. Ibu mau kita menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kita simpulkan bersama hari ini kita belajar mengenai apa? Mengenai struktur apa? Struktur teks negosiasi. Terus apa lagi yang kita pelajari? Yang bisa menyebutkan yang kita pelajari hari ini, strukturnya itu apa aja? Oke, Dela silahkan. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Dela. Tuh, jawabannya. Oke. Selain struktur, kita juga belajar kaidah kebahasaan teks negosiasinya. Siapa yang bisa menyebutkan hari ini kita belajar kaidah kebahasaan apa aja? Oke, Abil silakan. Yang pertama menggunakan bahasa yang santun, yang kedua menggunakan ungkapan persuasif, yang ketiga menggunakan kata imperatif, yang keempat adanya pasangan tuturan, yang kelima menggunakan tanda titik dua dan tanda titik. Oke, betul, tepuk tangan. Oke, kalau gitu sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan materi kita untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kita masih mempelajari tentang teks negosiasi, tapi yang akan kita pelajari di minggu depan itu adalah tentang bagaimana atau langkah-langkah cara kita membuat sebuah teks negosiasi. Jadi kalian pelajari dulu sebelum minggu depan kita praktekkan di kelas. Oke? Oke, kalau gitu tolong bantuin tutup dengan doa. Diri. Sebelum pelajaran hari ini lebih baik kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Silahkan dulu. Jangan lupa belajar untuk minggu depan ya, anak ya.